Pergi ke pasar membeli cumi. Cakep. Penjualnya membaca puisi. Cakep. Terimalah salam dari kami, kelompok 5 yang akan presentasi. Om Swastiastu. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu. Jadi perkenalkan saya Ibu Gusti Ngurah Agung Istri Permataningrat, kerap disapa Guis nomor absen 7. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ibu Gusti Ngurah Agung Permana, absen 10. Perkenalkan nama saya Ibu Sate Ananta Wijaya, absen 20. Nah, di sini kami akan memaparkan serta menjelaskan materi seni bangunan. Maka dari itu, yuk simak bareng-bareng presentasi dari kami melewati video. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari seni bangunan. Kesenian atau seni adalah salah satu budaya dan sarana yang dapat digunakan sebagai menuangkan rasa untuk keindahan dari dalam jiwa manusia. Nah, seni bangunan ini merupakan segala hasil perwujudan manusia dalam bentuk bangunan yang mengandung keutuhan atau kesatuan dalam agama atau ritual dan kehidupan budaya masyarakat yang tercakup dalam bangunan, yaitu yang pertama adalah kemampuan merancang dan membangun. Yang kedua adalah mewujudkan seni bangunan menurut bermacam-macam prinsip seperti bentuk, konstruksi, bahan, fungsi, dan keindahannya. Di sini kami akan memaparkan tentang apa sih itu seni bangunan, apa saja sih jenis-jenis seni bangunan, dan bagaimana seni hiasan bangunan Hindu. Nah, pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Manik dan Satya. Catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia ada banyak sekali kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Maka dari itu ada banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman yang bercorak Hindu-Buddha. Hingga saat ini beberapa bangunan yang dibangun pada kerajaan Hindu-Buddha masih bisa kita lihat. Nah, yang pertama ada candi. Bangunan-bangunan yang dibangun pada kerajaan Hindu-Buddha biasanya berbentuk candi. Setiap bangunan candi yang memiliki corak Hindu-Buddha mempunyai fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pemakaman, maupun tempat pemandian suci. Candi yang berfungsi sebagai makam merupakan candi yang memiliki corak Hindu. Sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi yang memiliki corak Buddha. Pada dasarnya, candi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan juga puncak candi. Kaki candi disebut dengan Burloka yang berarti alam dunia fana. Tubuh candi disebut sebagai Burwaloka yang berarti alam pembersihan jiwa. Dan puncak candi disebut dengan Swarloka yang berarti alam jiwa suci. Namun adanya akulturasi budaya membuat bangunan candi disesuaikan dengan kekhasan dari budaya Indonesia. Seseorang pernah membandingkan candi yang berada di Jawa Tengah dengan candi yang berada di Jawa Timur. Candi yang ada pada dua wilayah tersebut memiliki beberapa perbedaan. Apa saja? Yang pertama ada candi di Jawa Tengah. Pada umumnya candi yang berada di Jawa Tengah memiliki bentuk tambun yang dihiasi dengan kalamakara atau wajah raksasa. Hiasan kalamakara umumnya terletak pada pintu masuk candi. Puncak candi yang ada di Jawa Tengah memiliki ciri khas dengan bentuk stupanya dan bahan utamanya berupa batu andesit. Arah dari candi ini mengarah ke arah timur. Selanjutnya adalah candi di Jawa Timur. Candi yang terletak di Jawa Timur biasanya memiliki bentuk yang lebih ramping dan ada hiasan yang lebih sederhana dibandingkan dengan kalamakara di pintu masuk. Jika candi Jawa Tengah puncak candi berupa stupa, maka candi Jawa Timur berbentuk kubus. Bahan utama dari pembuatan candi di Jawa Timur adalah batu bata. Sementara itu, arah dari candi ini lebih mengarah ke barat. Ada dua sistem dalam pengelompokan candi, yaitu yang pertama sistem konsentris yang merupakan hasil pengaruh dari India, yaitu induk candi berada di tengah-tengah anak-anak candi. Contohnya kelompok candi Lorong Jonggrang dan Prambanan. Yang kedua adalah sistem membelakangi yang merupakan hasil kreasi dari Indonesia, yaitu induk candi berada di belakang anak-anak candi. Contohnya merupakan candi Penataran. Di sini bersama dengan saya Satya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan pura. Pura adalah bangunan tempat dewa atau arwah leluhur yang banyak didirikan di Bali. Pura ini merupakan kompleks yang disusun terdiri dari 3 halaman pengaruh candi perantara, yaitu yang pertama halaman depan yang terdapat balai pertemuan, halaman tengah terdapat balai haji, dan halaman belakang yang terdapat meri, Padmasana, dan rumah dewa. Nah, untuk seluruh bangunan ini dikelilingi dengan dinding kelinding dengan pintu gerbangnya ada yang berpintu atau tertutup, atau bisa disebut dengan candi agung, dan ada yang terbuka atau bisa disebut dengan candi bentang. Nah, contohnya itu Pura Agung yang didirikan di kompleks istana, Pura Gunung yang didirikan di lereng gunung tempat bersemedi, Pura Sumba yang didirikan di daerah persawahan, dan Pura Laut yang didirikan di tepi pantai.
Nah, kembali lagi bersama saya Mani. Di sini saya akan membahas tentang bangunan Puri. Nah, jadi bangunan Puri berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat keagamaan. Nah, bagian-bagian dari bangunan Puri antara lain yang pertama yaitu sebagai tempat kepala keluarga atau semanggen, dan sebagai tempat untuk upacara meratakan gigi atau belain bunda. Oke, kembali lagi ke Gokis yang akan menjelaskan tentang seni hias bangunan. Bentuk bangunan candi sebenarnya hasil tiruan dari Gunung Mahameru yang dianggap suci sebagai tempatnya para dewa. Oleh sebab itu, candi selalu diberi hiasan sesuai dengan suasana alam pegunungan, yaitu seperti motif flora dan fauna serta makhluk ajaib. Bentuk hiasan candi dibedakan jadi dua macam. Yang pertama adalah hiasan arsitektural yang merupakan bersifat tiga dimensional. Contohnya seperti hiasan mahkota pada setiap candi serta hiasan menara sudut pandang pada setiap candi. Serta yang kedua adalah hiasan bangunan yang bersifat dua dimensional. Contohnya seperti hiasan flora dan fauna serta hiasan makhluk hayangan. Kembali lagi di sini bersama saya Satya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini yaitu seni bangunan adalah perpaduan antara seni dengan berbagai pengetahuan mengenai ilmu bangunan. Dengan demikian, seni bangunan membicarakan sekaligus berbagai aspek tentang keindahan dan konstruksi bangunan. Nah, seni bangunan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bangunan candi, bangunan pura, dan bangunan pura. Oke, sekian presentasi dari kami melewati video tentang pemaparan atau penjelasan seni bangunan. Saya Gokis. Saya Satya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang diucap. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sampai jumpa.